Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan hatimu di akhir bulan Agustus. Dari pertengahan Agustus sampai dengan akhir bulan Agustus. Kira-kira bagaimana sisi hatimu dari sisi percintaan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, kita lihat apa yang terjadi tentang cintamu ya, keadaan kondisi hatimu tentang cinta di bulan Agustus akhir ya, pertengahan sampai akhir Agustus. Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar di sini, di mana ada Nine of Cups. Wow, kamu ingin kebebasan. Ya, bicara tentang cinta di sini, ada cinta yang mungkin kalau seandainya kamu jomblo, ada yang mau datang mendekat tapi kamu kayak ragu ya untuk menerima. Ya, kalau di bulan Agustus ini, ada pun juga mungkin kamu akhirnya menyukai seseorang ya, tetapi kayak macam udah deh, nanti aja, takut terjadi seperti dulu lagi. Ada keraguan. Jadi ada yang mengagumi dalam hati, mengagumi saja tanpa ada ucapan kata. Ya, ini kalau jomblo. Ya, kalau sudah berpasangan Kak Ica bagaimana? Ya ada overprotective di sini. Saya lihat kalau seandainya berpasangan ya, kayak capek lelah dalam hubungan. Ini berpasangan pacaran dulu ya sebelum ke rumah tangga. Karena kalau yang berpacaran ini lebih ke karir ya. Ada beberapa yang mungkin kondisinya memang lagi tidak baik-baik saja karena cemburu buta. Akhirnya bentrok ribut ya. Tetapi kamu kayak macam saya nggak mau ribut-ribut gitu. Kalau memang kamu nggak mau kita putus aja. Ada ancaman di sini ya. Ada ancaman ataupun mungkin kondisinya juga mengancam-ancam gitu. Wah, kamu kemarin tuh kesini, kamu nggak bantu aku. Kita pokoknya macam-macam. Di bulan Agustus yang berpacaran ini saya lihat bikin mood kayak nggak enak gitu. Jadi kayak macam ada beberapa yang lebih menyukai di rumah aja ketimbang pergi dengan pasangan yang akhirnya bikin mood nggak nyaman ya. Pasangan bete lah atau cerewet lah ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena banyak tuntutan ataupun kamu harus begini, kamu harus begitu, jadi pusing mumet. Dimana mau tenang-tenang, nyaman, damai, malah ketemu pasangan bukan bikin tambah happy tapi tambah mumet ya. Jadi lebih ke udah deh nggak usah ketemu, bikin pusing ya. Nah ini kalaupun menikah ya, saya lihat kalau menikah nggak terlalu ini ya, kerja cari duit untuk keluarga ya. Jadi untuk yang menikah nggak terlalu ada masalah ya, karena bukti cinta bahwa aku sayang pasanganku dan anak-anak itu adalah dari penghasilanku, yaitu saya harus kerja. Jadi nggak ada rewel-rewel di bulan Agustus ya. Kerja ini khusus untuk yang nikah. Jadi kita nanti fokus saja ke yang berpacaran dengan yang jomblo ya. Karena saya lihat untuk bulan Agustus banyak yang
fokus ke duit, 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 terutama yang sudah nikah, ya. Entah duitnya nanti adakah atau tidakkah, yang penting kerja dulu, banyakkah, sedikitkah, tapi semuanya itu untuk keluarga. Kalau udah nikah nggak ada embel-embel sih, lebih ke kebijaksanaan, ya, karena memang tuntutan hidup harus kerja. Kalau tidak nggak makan, kasihan anak-anak. Nah itu ya, jadi lebih kedewasaan dalam bersikap, ya. Jadi cinta-cintaan itu dibuktikan dari hasil keringat, ya, memberikan makan, pelayanan, ya. Nah itu, kalau orang yang sudah nikah nggak nggak ada macam-macamnya sih, moodnya bagus aja sih, selama ada duit, ya. Betul tidak yang udah nikah, ya. Nggak ada I love you, I love you, I love you-nya itu adalah ungkapan nih duit. Nah itu baru I love you-nya muncul, ya. Udah nggak usah pakai ucapan kata I love you, duit aja kasih, udah itu langsung I love you-nya mekar sendiri. Bunga-bunga bermekaran di dalam hati, di dalam jiwa. Betul tidak yang sudah nikah, ya. Tapi kalau duitnya nggak ada gimana, kayak ya sudah, nggak ada I love you tuh, ya. Itu kode keras bahwa bukti cinta yang sudah nikah itu adalah duit, ya. Bukan kata-kata. Oke, jadi yang untuk menikah aman-aman saja, ya. Moodnya lagi bagus-bagus aja selama ada duit, ya. Karena memang saya lihat suami istri saling kompak untuk bagaimana caranya supaya menghasilkan duit, ya. Kalau kurang di istri ya suami talangi, kalau kurang suami ya istri yang cari jalan untuk talangi, gitu. Jadi sama-sama cari jalan masing-masing untuk bisa mensejahterakan keluarga, ya. Oke, kita lanjut. Saya lihat di sini ini khusus untuk yang pacaran dengan jomblo, ya. Yang menikah udah bijaksana, jadi nggak terlalu kita fokuskan, ya. Karena energi paling tinggi adalah energi yang bikin suasana hati lagi galau-galau gitu, ya, di bulan Agustus ini, ya. Akhir bulan Agustus itu adalah yang berpacaran dan yang jomblo. Nah di sini, ya, ada malah yang mau kalau mau dibilang, sebenarnya ada yang tadi saya bilang suka kamu tetapi ragu, cintaku diterima nggak ya, ataukah mungkin dia merasa bahwa ya udah deh gak usah, yang lain aja gitu, tapi hati ayo kamu ke dia, ayo, nggak bisa dilupakan, ya. Tetapi ada keraguan untuk dibilangnya, ada keraguan untuk melaksanakan itu, ya. Jadi kayak macam hatinya tuh ingin menarik, ayo bilang bahwa kamu suka dia gitu, nembak gitu kan. Tapi logika, aduh gak usah deh, kita banyak perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, gak usah deh gitu, ya, bikin mumet, bikin pusing, ujung-ujungnya nanti drama gitu. Ataupun ini sama dengan yang sudah berpacaran, ada yang lain gitu, ya, kayak macam wah saya sudah punya pacar nih tapi saya suka yang si situ gitu, bagaimana nih ya, saya putuskan si ini atau ya sudah dengan ini aja gitu, ya. Jadi bingung, ya, apalagi yang belum menikah, ya, pacaran, ya, masih belum ada ikatan, ya masih bisa lah, itu kan namanya seleksi gitu kan. Tapi bingung, ya, tetap dipertahankan atau gimana, ya. Yang sini cerewet, yang di sana lebih pengertian. Tapi nanti ujung-ujungnya di sana dia bisa menerima kekuranganku tidak? Yang ini kan bisa menerima. Terus gimana nanti kalau saya udah putuskan di sini terus di sana juga nanti putus? Wah, aku jomblo. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, ya, yang bingung gimana perasaan dia, galau-galau gitu, ya. Jadi ya lebih diam-diam aja sih saya lihat, ya. Di akhir bulan Agustus tuh galau, pusing, capek, mumet, stres. Apalagi kalau kerja sudah pusing dengan pekerjaan, tambah pusing lagi dengan ribut-ribut dengan pasangan. Wah, pusing, ya. Jadi lebih memilih banyak diam di rumah. Wah, ini banyak diam di rumah, gak mau jalan-jalan. Karena jalan-jalan mengeluarkan duit, ya. Syukur-syukur pasangan, pacar, ya, bisa mengerti. Nah ini ada yang malah pacar minta ketemu tapi suruh energi feminim yang bayar. Ini bisa laki-laki energi feminim, ya, bisa juga cewek energi feminim. Kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan. Ya, yang lebih galak itu berarti maskulin. Ya, kalau perempuanmu galak, ya berarti ya dia energi maskulin gitu. Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan, ya, karena energi itu tidak bilang dia wanita, oh jadi dia feminim, enggak. Tapi lihat dari
sisi duanya yang mana yang lebih dominan gitu, apakah dia maskulin atau feminim. Walaupun dia em, perempuan tapi dia energinya strong ya, berarti dia energi maskulin ya. Kamu bisa menyesuaikan saja kamu di posisi mana, karena ada beberapa yang minta ketemuan tapi nggak mau bayar ya, suruh pasangannya yang bayar ya, padahal dia yang mau ketemu, dia yang minta traktir, dia ingin ketemu dan minta traktir gitu ya. Dia yang ngajak tapi mau kamu yang bayar gitu. Nah ini ya bikin pusing, nggak ketemu nanti bilang kamu udah dengan yang lain ya, ada yang lain ya, ribut lagi, pusing lagi, drama lagi. Nah ini yang lebih drama ini adalah percintaan yang berpacaran, karena penuh dengan drama. Di rumah nanti bilangnya apa gitu, terlambat balas chat bilangnya apa, ribut lagi ya, pusing ya. Akhirnya di rumah aja, bahkan ada yang putus. Tadi saya bilang pengancaman, putus aja deh dibandingkan ribut-ribut ya, karena energinya paling tinggi. Kalau yang jomblo kayak saya, yang jomblo nih masih ragu-ragu nih, saya mau terima dia atau tidak, ya sudah diam-diam baik aja di rumah gitu ya, nggak apa-apa deh sepi-sepi dibandingkan nanti ditolak ataupun drama. Jadi jomblo ya tetap jomblo ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang lebih ke teman-teman ya, ketimbang pasangan ya, ketimbang pacar ya. Ketimbang pacar bikin pusing, jadi lebih jalan-jalan dengan teman, lebih jalan-jalan enjoy happy sendiri juga ya, ataupun mungkin dengan ponakan ya. Kalau yang berumah tangga ya jalan-jalan lebih dengan anak gitu, ketimbang dengan pasangan cari uang saja gitu ya. Kalau yang sudah berumah tangga ya lebih fokus ke anak, jalan bareng dengan anak ya, ataupun sendiri atau di rumah aja gitu. Kalau yang sudah menikah sudah yang berpacaran ya ingin dengan sahabat-sahabat ketimbang dengan pacar, bikin pusing, pacarnya rewel, pacarnya nyebelin ya. Nah ini kondisinya di bulan Agustus kamu lebih happy sendiri dan dengan best friendmu, bestiemu, ketimbang dengan pasanganmu yang rewel, bikin pusing, stres. Kalau jomblo saya lihatnya ya pokoknya ingin sendiri aja tuh, mau kemana-mana sendiri ya. Ada teman yang sevibrasi, yuk mari kita jalan-jalan. Tapi kalau tidak ya sudah, saya sendiri. Jomblo tuh tetap happy walaupun mungkin hatinya galau, wah nggak ada, aku sendiri nih. Tapi berpikir lagi, wah sendiri kan lebih enjoy, lebih happy ketimbang nanti ada pasangan, ribut lagi, mumet lagi, stres lagi. Tuh yang ada pasangan aja ya, maksudnya pacar aja pusing, stres, mau dengan besti ya. Apalagi yang jomblo happy, enjoy ya, walaupun mungkin sepi ya nggak apa-apa, yang penting enjoy gitu. Tapi memang saya lihat yang jomblo ini ada yang kamu naksir atau dia yang naksir ya, tapi kayak macam masih menutup diri, nggak berani, ataupun udah lelah untuk memulai lagi gitu. Jadi aku suka tapi kayak macam nggak bisa untuk memulai lagi dari awal, udah capek, udah lelah gitu. Pokoknya ya begini-begini aja deh ya. Siapa yang mau sama aku silahkan, aku sekarang diam-diam aja, menunggu aja gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang menunggu aja gitu, takdir semesta maunya bagaimana ya terserah ya. Saya sudah capek berjuang, soalnya sudah capek cari, ujung-ujungnya putus, ujung-ujungnya disakiti, ujung-ujungnya dimanfaatkan. Udah deh, semesta kamu maunya bikin apa ya terserah. Nah ini jomblo nih pasrah ya. Tapi jomblo banyak duit karena nggak ada keluar, nggak ada yang memanfaatkan, nggak ada yang ditraktir. Akhirnya jomblo nih banyak duit nih ya. Saya lihat banyak menabung ya. Kamu menabung untuk apa, masa depan ya. Kalau dibilangnya berpacaran malah konflik di keuangan, karena ada yang ingin nikah tapi belum ada duit lah, belum ada tabungan, belum ada rumah, belum ada ini, belum ada itu, belum selesai kuliah lah, belum selesai wisuda lah, inilah itulah ya, macam-macam. Jadi kayak bete ya. Nah ini yang punya pasangan nih, yang pacar ya, ribut karena beda pendapat, ribut juga karena cemburu buta, ribut juga karena ego masing-masing ya. Tapi ya nanti merindukan lagi gitu. Sudah ribut-ribut, marah, emosi, tapi rindu ya, benci tapi benar-benar cinta, gimana ya. Jadi bingung ya. Ada juga yang menggoda tadi ya, ataupun tergoda, tapi ya tetap masih memilih untuk setia, walaupun setiap tikungan ada yang melirik gitu ya.
Karena godaannya tinggi nih untuk yang berpacaran ya. Tapi saya lihat memang lebih ingin di rumah saja, menunggu tenang, nyaman, damai ketimbang ribut-ribut ya. Begitupun jomblo, santai, enjoy ya, walaupun sepi ya, walaupun menahan rasa suka dengan si A, tapi si A kamu yang datang dong gitu. Kamu perjuangkan aku dong, aku udah capek berlari, saya mau menunggu aja. Kalau kamu tidak menjemputku ya sudah, bye. Saya juga tidak berharap gitu. Ya, kalau yang berpacaran lelah, aku lelah gitu. Aku lelah dengan janji-janji manismu, aku lelah dengan menasihatimu, aku lelah dengan berkoar-koar ataupun berharap, aku lelah, aku mau duduk, aku mau tidur, aku mau dengan besti-bestiku aja. Nah ini jadi bicara cinta, percintaan, eh lelah, capek dengan keributan yang ada, lebih ingin tenang, ketenangan cinta ya. Begitupun dengan jomblo yang mau memperjuangkanku, silahkan, aku ingin tenang soalnya ya. Biarkanlah aku yang mendapatkan orang yang cintanya lebih besar dari diriku, supaya dia menyayangiku, dia memprovider diriku gitu ya. Kalau berpacaran ya sama, saya mau di rumah aja ketimbang bersamamu bikin ribut, bikin pusing. Walaupun aku rindu, tapi ya nanti lihat mood kamu gitu. Karena ada beberapa yang lagi marahan memang ya, saya lihatnya seperti gitu. Kalau yang menikah ya tadi lebih damai, lebih enjoy, lebih happy kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, gas cari ya. Kalau ada duit ya kita bersenang-senang dengan keluarga ya. Intinya mood mood-moodan ya. Kalau ada duit happy, kalau nggak ada duit ya moodnya, happy-nya kurang ya. Anak-anak disuruh belajar di rumah ya. Kalau ada duit, yuk kita pergi ke mall, kita makan di luar ya. Kalau tidak ya bikin nasi goreng di rumah sendiri gitu ya. Jadi enjoy aja, happy aja kalau yang sudah nikah ya. Yang penting ada duit. Kalau yang jomblo ada duit nggak ada duit, malah nggak ada nafsu makan ya. Karena ya mungkin stres juga ya. Memikirkan cinta yang sepi, akhirnya ya lebih ke galau-galau, lebih banyak nonton drakor, dracin ya, ataupun film-film yang ya membuat kamu happy ya, romansa-romansa ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya di sini yang eh, berpacaran ya lebih ke menabung dan ya semoga terrealisasi jodoh ya untuk menikah. Kalaupun mungkin jodohnya ya bersyukur, kalau tidak juga ya nggak apa-apa. Tetapi untuk saat ini di bulan Agustus, karena ini temanya sampai di bulan Agustus akhir, pertengahan sampai akhir, memang saya lihat lebih ingin sendiri, lebih ingin tenang, nyaman, damai dengan diri sendiri. Fokus kepada kerja, karir, dan keuangan, dan kebahagiaan, dan paling utama adalah ketenangan batin. Ya, oke, itu sih yang saya lihat untuk kondisimu di percintaanmu di bulan Agustus pertengahan sampai akhir. Semoga resonate ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.